Ya Pak. Oke, kita lanjutin ya Pak. Kita latihannya kita diskusi masih 7 dan 8. Tapi kita dapat di-refresh kembali Pak. Boleh yang jadi urutan 1 sampai ke 8 baru nanti. Jadi kan nomor 1 kita, jadi latihan nomor 1 kan berarti kita adalah latihan menyadari nafas masuk ya dan benar. nafas keluar. Lalu kemudian setelah kita dari nafas masuk, nafas keluar, mengikuti. lalu kemudian kita latihan nomor 2 adalah mengikuti nafas masuk dan nafas keluar. Ya, benar. Terus Ya. kemudian latihan ketiga, tubuh. Kita menyadari tubuh ya, Pak? dari menyadari tubuh, sampai ujung, bahasa kerennya body scanning. Ya. Lalu kemudian yang keempat, yang merilekskan. Kita menyadarinya ini kan menyadari kalau ada ketegangan di bagian tubuh kita. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat itu kita sadari ada ketegangan itu kita rilekskan, kita lepaskan ketegangannya. Ya, kita rilekskan. Lalu kemudian latihan kelima, kita itu memunculkan perasaannya. Ya. Iya, yang kelima dan sampai ke-8 ini kita bahas tentang perasaan. Oke. Dan yang kelima itu memunculkan perasaan sukacita ya Pak? Iya, sukacita, benar. Lalu kemudian yang keenam kita munculkan perasaan bahagia. Bahagia, ya, ke dalam diri kita. Yang ketujuh, dengan sudah ada modal kita badan rileks, ya, pikiran mudah-mudahan sudah lebih tenang, perasaan sudah lebih bahagia dan sukacita, kita munculkan perasaan yang menyadari menyadari kalau ada perasaan yang kurang enak, ya, atau perasaan negatif itu seperti kesal, marah, sedih, penyesalan, benci, galau, ya seperti itu. Jadi kita kuatkan, kita ada modal dulu ya, kita ada modal untuk menyadari kalau ada perasaan negatif itu ya, supaya jangan sampai malah kita dikuasai ya, overwhelm ya, oleh perasaan tersebut. Nah, lalu ke-8 kita menenangkan ya perasaan negatif tersebut. Itu latihan ke-8. Jadi memang hari ini kita bahas 7 dan 8, tapi memang lebih ke 8 ya Pak ya, karena yang 7 kita sudah bahas minggu kemarin. Nah, pertama-tama kita silakan. Sorry Pak. Silakan. Nah, tadi mau remind aja kalau teman-teman misalnya yang nonton masih udah lupa gitu yang 7 apa, nonton videonya di Instagramnya House of Mindfulness untuk lihat video yang minggu lalu gitu. Kalau misalnya yang lupa. Ya, benar. Benar. Nah, kita pertama-tama kita lihat dia 4 bagian pertama dan 4 bagian kedua. Yang 4 bagian pertama itu lebih ke untuk tubuh ya, tubuh jasmani. Lalu yang 4 yang kedua kita masuk ke perasaan. Tapi dia punya metodenya yang mungkin ya, atau bentuknya itu masih hampir mirip, masih hampir serupa, di mana pertama tubuhnya kita sadari, kalau yang pertama kita ada menyadari bagian tubuh kita ada yang tegang, kita rilekskan.
Nah, yang part kedua ini kita juga menyadari ada perasaan yang tidak enak tersebut. Lalu kita lepaskan. Nah, kalau kita lepaskan, rilekskan secara fisik, mungkin lebih mudah saya tunjukkan, ya. Kemarin pernah saya tunjukkan, ini kita genggam tangan kita yang kuat-kuat, lalu kita pelan-pelan lepaskan. Lebih gampang sih ya visualisasinya, lebih gampang jelaskannya. Kita lepaskan seperti ini, jadi kita akan terasa lebih rileks ya. Tubuh kita, misalnya pundak saya tegang kali gitu ya, kita rilekskan. Bahkan kalau kita banyak pikiran, ini wajah, telinga, sini kan, itu bisa ketat. Kalau kita lagi meditasi, itu kita dapat rilekskan. Secara fisik itu terasa. Tapi kalau kita cerita perasaan, memang saya agak sulit untuk menunjukkannya atau mendeskripsikannya itu ya, melepaskannya bagaimana. Mungkin kita perlu latih sendiri masing-masing, tapi analoginya itu mirip seperti yang tadi kita cerita, yang kita rilekskan tubuh secara secara fisik ya, dirilekskan begitu. Nah, analoginya sama, karena di pikiran kita ya, di benak kita ini, dan karena sehari-hari aktivitas kita, kejadian-kejadian, masalah-masalah, pasti ada yang membuat kita kesal, membuat kita sedih, galau, dan sebagainya. Atau ada hal-hal dendam kita yang lama, atau penyesalan yang lama gitu kan, itu kan masih ada di dalam benak kita. Nah, itu di latihan ketujuhnya kita boleh munculkan, sadari, lebih ke untuk sadari saja. Hati-hati jangan munculkan terlalu banyak, nanti malahan hasil meditasinya jadi tambah sedih, jadi tambah galau ya. Kita rasa, kita sadari itu. Jadi yang ke-8 kita lenyapkan ya, kita hilangkan, kita tenangkan perasaan nggak enak tersebut. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, jadi pada saat kita hilangkan, jadi artinya berarti kita perlu lepaskan perasaan itu. Gitu. Nah, biasanya kalau Pak Santo, kalau misalnya cara kita untuk melepaskan waktu kita lagi latihan meditasi, berarti kita kembali ke nafas untuk membantu melepaskan, atau ada mantra tertentu, misalnya kata-kata tertentu kah untuk membantu kita melepaskan, atau gimana Pak? Yang akan lebih membantu kita untuk melepaskan perasaan yang tidak nyaman tersebut ya, gitu. Oh ya, ya, tentu saja tetap dari awal itu tetap kita anchor-nya ke nafas. Ya, kita tetap anchor-nya ke nafas, kita tetap memperhatikan nafas. Ya, karena itu itulah yang paling dapat membantu kita untuk dalam meditasi. Judulnya saja 16 latihan nafas berkesadaran. Ya. Tapi sambil jalan ini ya, kita kan kita coba meningkatkan, memperdalam manfaat latihan kita. Jadi ini kita mencoba menenangkan perasaan kita yang kurang menyenangkan tersebut, begitu. Nah, ada kalau yang mau membaca mantra sambil berzikir, doa, boleh-boleh saja. Ya, kalau kita baca mantra ya sadari nafas dan mantranya, gitu. Tapi kalau tidak ya, kita cukup sadari nafas terus-menerus,
ketika kita perasaan yang kurang enak itu muncul, ya kita kembali ke nafas, perasaan yang kurang enak itu akan berkurang gitu. Ada ada maksud dan tujuannya kenapa kita kita perlu ya untuk meningkatkan, memunculkan perasaan sukacita dulu dan perasaan bahagia dulu. Pertama itu ya tadi saya bilang itu jadi modal. Istilahnya ini mau menghadapi sesuatu yang kurang enak nih ya. Tapi jadi kita naikkan, enakkan dulu perasaan kita ya. Nah itu jadi kalau nanti ada perasaan yang kurang enak itu muncul, kita sadari itu, tapi sudah ada penyeimbangnya untuk menghadapi perasaan tersebut. Itu mengapa yang ke-6 dan ke-7 itu kita munculkan dulu perasaan bahagia dan perasaan sukacita tersebut. Lalu kemudian yang kedua adalah kadang-kadang nanti sebagian kita juga akan merasakan kok perasaan kesalnya itu nggak muncul, perasaan dendamnya itu tidak ada. Nah itu mungkin ada juga yang sebagian merasakan seperti itu, karena sebenarnya kadang-kadang kita ini cuman di saat itu aja kesal, di saat itu aja benci gitu ya. Tapi nanti udah lewat, kita udah tenang, kita udah sudah memunculkan rasa sukacita kita ini, perasaan itu yang gak enak itu hilang sendiri gitu. Nah, itu juga dapat begitu. Ya, itu tapi kita sadari saja. Kita sadari saja, dan kalau memang demikian, ya udah, baguslah. Gitu. Sebenarnya juga. Dan kemudian satu hal lagi adalah, ya, sorry Pak, silakan Pak. Silakan Pak Wahyudi dulu. Oke, jadi tadi kepikiran sama saya, mungkin waktu kita duduk gitu untuk memunculkan perasaan nggak nyamannya, kadang sering nggak muncul. Tapi pada saat beraktivitas, ketemu orang, ya kan di jalan, ada kerjaan gitu. Nah itu biasa paling gampang itu memunculkan perasaan-perasaan tidak nyaman gitu. Nah mungkin itu praktek yang paling tepat gitu pada saat itu kali Pak ya. Benar sekali, benar sekali. Nah, jadi sebelum saya ke sana, nanti ingatkan kalau saya lupa pada tahu. Kita ada 16 latihan napas berkesadaran ini kan. Ini kan mungkin saya ada singgung kemarin itu, kita tidak berarti kita harus selalu sampai 16 langkah ini, karena pasti butuh waktu yang lebih panjang. Tapi kalau kita meditasi singkat, 15-20 menit gitu ya, paling tidak kita bisa sampai ke 4 atau ke 6. Nah, kita dapat sampai ke 6 ini sebenarnya sudah sangat bagus, di mana kita menyelesaikan meditasi kita ini dengan kondisi kita sudah lebih enak, rileks, bahagia. Dan lagi-lagi sama prinsipnya tadi, ini jadi modal kita juga untuk sehari kita ini. Memang ujian yang terberatnya itu ya memang di saat kejadian sehari-harinya itu. Ya, bukan di saat waktu duduknya itu malahan seperti ya banyak kan kita memunculkan lagi udah gak ada gitu, perasaan bencinya sudah tidak ada gitu, perasaan kesalnya sudah tidak ada. Tapi nanti pas di sehari-harinya itu ada saja kejadian yang membuat kita demikian lagi. Nah, mudah-mudahan sih begini ya, maksudnya kalau misalnya itu kita punya kondisi environment itu selalu membuat kita kesal, semakin banyak kondisi lingkungan itu yang membuat kita kesal, maka saran saya Anda perlu diperpanjang meditasinya.
Jadi walaupun cuma sampai 6 itu mungkin sampai setengah jam gitu ya paling tidak ya. Buat apa itu ya, pertama memperkuat latihan Anda ya, jadi modalnya lebih banyak lagi gitu. Nah, kemudian Anda akan lebih mudah untuk menyadari di kondisi-kondisi ketika kejadian. Ya, misalnya Anda karena sudah terbiasa untuk kembali ke nafas, ada apa-apa itu tidak langsung bereaksi, ya. Kita dapat berhenti dulu, sadari nafas, dan baru kita respon. Nah, seperti itu. Tapi itu lagi-lagi ya kembali ke seberapa kuat latihan kita dan seberapa sering latihan kita. Karena ini kan juga bagian dari kebiasaannya. Bagian dari kebiasaan kita. Kalau kita terbiasa untuk reaksi, ya hasilnya ya kita bereaksi melulu. Ada apa-apa kita belum sempat mikir, belum sempat mundur, kita udah langsung marah dan sebagainya. Tapi kalau kita pelan-pelan memperkuat latihan kita, memperkuat modalnya itu, dan kemudian kita selalu membiasakan untuk kembali ke nafas, karena kita juga tiap pagi kita latih untuk kembali ke nafas, maka nanti sehari-harinya itu ya akan lebih mudah sih. Ya. Mungkin tidak akan 100% langsung kayak tergoyahkan gitu, mungkin, ya, tapi paling tidak itu udah sangat membantu. Oke. Ya, jadi ini artinya latihan yang sangat akan membantu kita pada saat dalam keseharian gitu. Artinya pas kita dengan rutin berlatih akan membuat kemampuan kita untuk memberikan jeda kepada diri untuk tidak langsung bereaksi. Tadi kalau dari Pak Santo mengatakan buat tidak langsung bereaksi terhadap sebuah situasi gitu. Benar. Yang juga kita pernah singgung tentang benih ya, benih di pikiran kita yang kalau kita lebih sering sirami, kalau kita lebih sering menyirami benih yang senang, bahagia, welas asih seperti itu, tentu dia akan menjadi lebih dominan keseharian kita dibandingkan dengan kalau kita lebih sering menyiram benih kebencian, kekesalan, galau itu. Nah, itu yang akan menjadi dominan dalam keseharian. Oke. Pak, kira-kira apa yang membuat orang akan kesulitan untuk melepaskan perasaan ketidaknyamanan itu gitu. Walaupun saya tahu banyak orang nggak suka gitu, tapi somehow nggak tahu, banyak orang juga kelihatannya suka marah-marah gitu. Walaupun dia ngomong dia nggak suka gitu, tapi kelihatannya dia suka marah-marah gitu. Apa sih yang kira misalnya setelah kita latihan ya, pas let's say muncul nih perasaan nggak nyamannya gitu, dan terasa gitu, tapi yang terjadi malah pas dia berusaha melepaskannya, akhirnya kemarahannya malah makin meningkat atau apa gitu. Kira-kira apa yang atau mungkin apakah dia punya sebuah pandangan yang keliru atau apa gitu. Pandangan tentu saja ya. Saya akan mencoba bercerita, ini menurut pendapat saya ya, mencoba bercerita dari cara analogi yang lain. Kita cerita makan aja ya. Apakah kita sedang lagi ingin berdiet atau kita ada pantangan makan sesuatu gitu ya, terus nggak boleh gitu, tapi kadang-kadang kok sulit gitu ya untuk menahan rasa ingin makannya tersebut begitu. Nah ini memang satu pasti faktor dia hanya mengerti perasaan nikmat, perasaan enaknya ini dari makan makanan ini. Nah, contoh lagi, maksudnya makanan, contoh misalnya kita bilang bervegetarian. Maaf, saya bukan bermaksud mengkampanye vegetarian, tapi memang kan banyak ya orang, aduh mana enak sih makan vegetarian gitu ya. Karena banyak orang sudah taunya itu ya makan daging lebih enak. Jadi dia sudah memang terprogramkan dan terbiasakan begitu, ya.
kalau kita suruh makan tidak makan, artinya kita mengeliminasi bagian dari kenikmatan makanan dia gitu ya kan. Lalu ada juga yang berusaha, oke lah saya mau vegetarian tapi kemudian saya menggantikan daging-daging tersebut dengan daging-daging palsu. Ya sama aja, itu membohongi diri sendiri, dan itu kemudian juga akhirnya kita akan memunculkan perbandingan. Nah kan bener kan, lebih enak yang asli daripada yang palsu. Iya gitu. Nah ada yang saya pelajari dan saya rasakan sendiri, juga mungkin ada sharing dari teman-teman. Kalau kita mampu mencari nikmatnya yang dalam bentuk lain dalam makanan yang non daging tersebut, itu mencari nikmat yang dalam bentuk lain, enaknya itu yang dalam bentuk lain. Kembali ke orang yang marah-marah, yang katanya nggak suka gitu, tapi kok sering ya gitu ya. Somehow itu di alam bawah sadar dia, mungkin di benaknya dia ada mungkin itulah cara pelampiasan dia dan cara melepaskan dia itu, dan setelah itu dia enak gitu loh. Dia belum menemukan cara yang enak juga, yang dalam bentuk lain, yang tanpa harus marah-marah, yang tanpa harus kesal. Dia belum menemukan itu saja. Gitu. Jadi ketika seseorang, misalnya kita sedang menyetir mobil, kita disalip orang, lalu kita kesal, dan itu banyak dari kita gitu, saya juga dulu suka begitu, dan itu kadang sudah terbiasa dan terprogram sedemikian kita ini kan, sehingga sangat sulit untuk tidak melakukan itu. Dan ketika kita melampiaskan kekesalan kita itu kan, apakah kita klakson, apakah kita kejar, apakah gimana gitu kan, itu kayaknya ada kepuasan diri. Nah itu sebenarnya kita kejar, itu yang kita cari, kenapa kita berulang-ulang marah lagi gitu. Tapi kita belajar ya, sebenarnya ini semua juga dapat pelan-pelan dipelajari dari meditasi. Kalau kita belajar untuk mencari kenikmatannya dari cara tidak marah tadi, walaupun disalip orang, terus kita enjoy aja melihat orang tersebut, aduh nggak apa-apa lah, mungkin dia sedang buru-buru atau bagaimana kan. Intinya kita mencari cara untuk enjoy dari cara yang lain. Itu sih ya itu sih yang saya rasakan, yang saya dapatkan gitu loh. Ya. Kadang-kadang memang kita sulit untuk menghindari ya, memang di pikiran kita bawah sadar itu sudah terprogram sedemikian rupa, kita tetap mencari sesuatu yang nikmat, enak gitu. Ya. Menghindari kesengsaraan, mencari kebahagiaan gitu. Jadi kalau orang bilang marah-marah dia nggak suka ya kan, tapi sebenarnya dibalik itu dia akan mendapatkan kepuasan tersendiri juga, ya itu sebenarnya kebahagiaan yang dalam bentuk lain, yang dalam bentuk aneh sih sebenarnya sih itu. Tapi coba saja untuk mencari cara lain, yang mana sering orang tentu saja jarang mencoba, makanya dia nggak tahu, oh ternyata bisa ya gitu ya caranya. Oke. Berarti salah satunya adalah ya justru mulai dengan latihan ini akan belajar untuk mempunyai waktu ruang jeda, terus kemudian memberikan dia punya kemampuan untuk memilih, untuk mencoba dengan melakukan cara yang lain gitu. Artinya tidak yang dengan marah-marah, karena dia sudah belajar tadi di latihan ke-5 dan 6, di mana memunculkan perasaan sukacita, perasaan bahagia. Iya, benar sekali Pak. Dia sudah mulai terbiasa dengan perasaan itu, akan membantu dia pada saat tadi ya kata Pak Santo adalah modalnya dia ya, kan, untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak nyaman gitu ya. Benar Pak. Ya, jadi sebenarnya kalau tadi ya waktu dari Pak Santo membahas tentang latihan ke-5 dan ke-6 itu sangat bagi saya tuh apa ya, selama ini kan berpikir
perasaan sukacita, perasaan bahagia itu sangat didapatkan dari luar kan. Tapi sebenarnya kita mampu memunculkannya, belajar memunculkannya dari dalam diri gitu. Ini kan sebuah pemahaman yang baru bagi saya, karena selama ini kan sebuah pandangannya itu adalah bahagia itu kalau ada sesuatu dari luar yang diberikan ke dalam. Kalau ada, ya. Nah, benar. Benar. Dengan adanya latihan ini, saya sudah belajar untuk memunculkan perasaan bahagia, perasaan sukacita, sehingga nanti pada saat menghadapi ketidaknyamanan itu sudah lebih modalnya sudah ada, tinggal kalau masih belum mampu berarti perlu kembali ke latihan nomor 1 sampai latihan nomor 6 lagi gitu ya, untuk memperkuat diri. Iya. Maju. Iya. Kayak gitu. Benar. Nah, kembali ke respon tadi ya. Kalau ada seseorang berbuat yang kurang menyenangkan bagi kita ya, kan banyak dari kita tuh merasa, kalau nggak dibalas ini nggak cocok nih, nggak boleh, harus dibalas nih ya kan. Nah, ketika kita balas itu kan itu menimbulkan kepuasan diri juga bagi kita. Ya, itu yang tadi juga saya maksud ya. Itu yang kita cari sebenarnya, kepuasan diri. Kalau dia berbuat sesuatu sama saya yang gak enak, saya nggak balas dia, itu kayaknya nggak cocok. Mungkin juga itulah yang sering kita didoktrin atau diajarkan, harus dibalas gitu ya, kompetisi gitu, harus dibalas. Nah, ya coba aja belajar untuk tidak membalas dan mencari kenikmatan, kebahagiaan dari cara yang agak berbeda ini. Ya kita mungkin misalnya melihat seseorang ini marah-marah, kita menyadari, oh dia sedang menderita, ya. Jadi saya tidak perlu menambah penderitaan dia, biarkanlah dia melampiaskan penderitaan dia, ya. Ini kembali ke cara pandang juga yang seperti Pak Wahyudi pernah cerita ya. Oke. Jadi berarti sedikit kesimpulan, berarti 7 dan 8 ini artinya kita belajar masih ke dalam tahap perasaan, di mana kita belajar untuk menyadari ketidaknyamanan, lalu kemudian belajar melepaskannya. Tapi ini akan lebih bagus, kemampuan ini akan kuat kalau modal di 1 sampai 5-nya juga, ini artinya berarti 1 sampai 5-nya, 1 sampai 6 ya, 1 sampai 6 ini juga sebagai modal awal gitu ya Pak ya, untuk masuk ke menghadapi ketidaknyamanan di dalam diri. Saya barusan ini pas ngomong ya, saya sampai kayak kebayang itu kayak memang dalam kehidupan kita sehari-hari, kan kita memang gampang menghadapi ketidaknyamanan ya di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi sebenarnya kita kayak lagi dibekali untuk pas kita aktivitas sehari-hari itu lebih mampu menghadapi kondisi-kondisi yang tidak nyaman gitu. Benar. Dari Pak Santo atau Bu Sri, ada yang mau diinin lagi untuk sesi kita hari ini? Oke, saya rasa cukup Pak. Cukup ya Pak ya? Oke, berarti kita minggu depan latihan ke 9 dan 10. 9. Iya. 9 ya. Kita latihan ke 9, makin 9. Oke. Sip. Thank you Pak Santo, Bu Sri untuk waktunya, untuk bimbingannya. Terima kasih. Selamat pagi. Mari kita akhiri sesi pagi kita ini dengan mendengar 3 bunyi genta.